Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, pengunjung Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang lagi menunggu antrian berobat ke poli masing-masing tujuan. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, yaitu Dr. Gigi Khairunas MKes, spesialis bedah mulut. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit pada hari ini akan memberikan edukasi seperti mana biasanya. Nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu tentang penata laksanaan bengkak bernanah di sudut rahang dan wajah karena disebabkan oleh gigi berlubang. Baik, untuk lebih jelasnya, lebih rincinya dapat disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Dr. Gigi Khairunas MKes, spesialis bedah mulut. Kepada dokter, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka edukasi atau penyuluhan tentang judul yang akan saya bicarakan, penata laksanaan bengkak bernanah di sudut rahang dan di wajah yang disebabkan karena adanya gigi yang berlubang yang tidak dirawat. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di era pandemi ini sekarang kita amat dua beban kita, di samping ada sakit gigi dan sakit-sakit yang lain, tentu kita ada beban juga dengan akan adanya transmisi COVID. Nah ini untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami berharap supaya tetap social distance, memakai masker, dan selalu cuci tangan yang dikenal dengan istilah 3M. Untuk tidak berpanjang-panjang mukadimahnya, dari judul kita akan lanjut ke pokok masalahnya. Jadi mana giginya. Gigi sebagaimana layaknya gigi sepanjang daya tahan tubuh kita cukup dapat di-cover oleh tubuh, begitu juga dengan penyakit-penyakit lainnya. Gigi secara normal pada gambar A ini adalah gigi bagian yang putihnya namanya email gigi, di bawah bagian yang putih itu namanya ada agak kebiruan sedikit, dia namanya dentin. Nah, di bawah dentin itu ada namanya rongga di dalam gigi namanya saraf. Ini gigi yang normal A, sedangkan gigi yang gambar B, gigi yang sudah mengalami perlubangan awal ya, gigi mengalami perlubangan awal, dia menembus bagian email gigi dan dentinnya sehingga ruangan bagian ketiga dari gigi yang pulpa tadi dia meradang dia. Sedangkan peradangan ini akan diteruskan karena rendahnya daya tahan tubuh berhubungan dengan masuknya invasi mikroorganisme, dia akan melakukan penetrasi dan merusak host. Ya, host itu tempat, maksudnya tempatnya akan dirusak secara perlahan-lahan, kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ini seperti gambar C. Jadi sehingga di sini gambar C ini sudah terjadi suatu proses infeksi. Nah, proses infeksi ini dari yang dirusaknya hostnya, dari gambar C tampak ujung akar giginya sudah mengalami ada warna gambar kekuningan. Ini seukuran kalau kita boleh menggambarkan seperti ujung akar gigi atau seperti ujung korek api yang ada agak pelebaran di ujungnya. Ini sepertinya begitu juga, sehingga gigi yang berlubang tadi rusak area hostnya, meradang jaringan sarafnya, sehingga terbentuklah penetrasi mikroorganisme dan merusak area ujung akar gigi. Nah, area ujung akar gigi yang rusak ini, sebagaimana tergambar dari gambar di sebelahnya lagi, itu karies adalah lubang gigi. Ini pulpa itu jaringan saraf gigi yang terinfeksi sehingga ujungnya mengalami abses. Abses itu pernanahan, namanya dikenal dengan istilah abses atau pernanahan di ujung akar gigi, namanya abses periapikalis. Nah, abses periapikalis ini sesuai dengan infeksi yang terjadi di sebelah bawah dari gambar ABC ini, mikroorganisme yang ada pada
kavitas gigi atau karies gigi ini akan merusak. Dia mengalami penetrasi, masuk dan merangsek, merusak hostnya perlahan-lahan, dan dia akan menyebar ke bagian-bagian lain seperti pada gambar yang bengkak di bawah ini. Seperti ini kan gigi yang sebelah kanan misalnya berlubang, dia akan merusak, dia akan sebagaimana infeksi layaknya. Setiap infeksi tubuh akan mengeluarkan suatu zat-zat cairan inflamasi, ada produk-produk gas aerob dan anaerob. Jadi gas anaerob akan muncul sehingga tumbuhlah radang. Radangnya membuat suatu daerah yang meradang. Seperti gambar di bawah kan membengkak. Nah, bila membengkak, daya tahan tubuh lemah, akan terjadi cairan-cairan inflamasi dan produk-produk nanah. Nah, jadi sebagai layaknya kita bicarakan lagi perjalanan dari infeksi gigi di mana diawali daripada adanya suatu infeksi pulpa. Pulpa itu maksudnya saraf gigi. Jadi gambar A, B, C tadi, bagian teratas dari bagian gigi, jaringan keras ada email. Diawali daripada adanya suatu infeksi pulpa. Pulpa itu maksudnya saraf gigi. Jadi gambar A, B, C tadi, bagian teratas dari bagian gigi, jaringan keras ada email. Di bawahnya sekitar 1 mili ke bawahnya namanya dentin. Di dalam miniatur gigi ada rongga, itu namanya pulpa atau saraf gigi. Nah, infeksi pada pulpa atau saraf gigi ini merupakan suatu infeksi gigi yang serius bila seorang pasien yang tidak melakukan check up teratur ke dokter giginya dan dia tidak menambal sebelum mengalami infeksi, itu akan menjadi suatu masalah yang serius. Seperti yang kita paparkan berikutnya nih, di mana dia akan menembus ke luar soket giginya, dia akan melewati apex atau ujung akar gigi, dan ini berubah terhadap suatu penyakit yang dikenal dengan merupakan berbentuk patofisiologi. Dan patofisiologi atau penyakit ini dia bervariasi, di mana ditentukan oleh ada berapa jumlah dan virulensi mikroorganisme pada gigi dan jaringan lunaknya. Bagaimana resistensi hostnya, areanya apakah dia cukup baik enggak pertahanannya. Bagaimana bentuk anatominya daripada gigi yang mengalami dan jaringan lunak yang mengalami radang atau infeksi tadi. Sehingga penyebaran infeksi ini dikenal dengan infeksi yang bersumber dari gigi, itu dikenal lagi infeksi odontogenik. Nah, di mana infeksi odontogenik ini radang tadi atau inflamasinya dapat menyebar melalui 3 cara. 1, bisa penyebarannya melalui spasium. Spasium itu adalah jaringan ikat longgar pada wajah dan jaringan lunak yang berada di rahang. Nah, jadi kalau ada namanya nanti spasium itu ada 3, spasium atau rongga jaringan terikat longgar tadi. Ada rongga rahang atas, namanya spasium maksila. Ada maksud spasium maksila primer. Ada rongga rahang bawah, namanya spasium mandibula primer. Yang ketiga ada namanya rongga sekunder wajah. Nah, apabila kasus ini berada pada rahang atas, yang dikenal dengan tadi maksilar primer, spasiumnya yang diakibatkan oleh adanya suatu infeksi gigi, berlanjut juga ada kasus lain berada pada rongga mandibula atau rahang bawah, namanya spasium mandibular primer. Apabila dia berlanjut ke arah yang lebih serius lagi, akan menembus ke spasium sekunder wajah. Nah, ini yang paling kita takutin. Nah, ini dapat mengancam nyawa. Nah, jadi terhadap penyebaran infeksi odontogenik tadi, dia infeksi ini dapat berasal dari kavitas gigi ya. Kan kita bilang gigi-gigi yang mengalami berlubang tadi, bila tidak dirawat, dia akan meradang sampai ke pulpa atau saraf gigi tadi. Dia akan mengalami pulpitis. Pulpitis itu radang pada pulpa atau radang pada saluran saraf gigi. Dia akan berlanjut menjadi abses atau pernanaan pada periapikal. Abses periapikal namanya abses ujung akar gigi. Dia ada lagi gingivitis, radang pada gusi. Dia ada lagi namanya periodontitis, radang pada jaringan pendukung gigi. Ada lagi namanya perikoronitis, radang pada jaringan terikat longgar pada gigi yang paling ujung di bawah. Ada namanya osteitis, radang pada tulang rahangnya. Ada lagi namanya infeksi dari sisa-sisa enamel pembentukan gigi yang itu nanti akan bisa berujuk kepada suatu tumor jinak pada benih gigi. Berikut
infeksi-infeksi yang bersumber dari gigi tadi akan akhirnya berujung kepada pembengkakan pernanahan. Biasanya penyebabnya hampir 90% dari gigi. Jadi kalau ada seorang pasien bengkak di wajahnya, bisa wajahnya pada sudut rahang kiri atau di kanan, mulutnya terkunci, ada riwayat sakit gigi, itu hampir 90% odontogenic infection. Biasanya juga disertai dengan terkuncinya pembukaan mulut, dikenal dengan namanya istilah trismus. Karena sudah trismus atau terkunci mulutnya, infeksi dari gigi meluas ke spasium, rongga maksila atau manibula, itu ada peradangan pada pangkal lidah sehingga tenggorokan tidak nyaman untuk memasuk intake makanan. Nah, dikenal juga dengan istilahnya disfagia. Itu biasanya pasien sehari atau 2 hari tidak enak makan dan bahkan tidak bisa makan dan minum 1 sampai 2 hari, sehingga pasien perlu dibawa ke UGD karena sudah agak lemas. Jadi beberapa kasus juga ada namanya pos pencabutan gigi, di mana biasanya odontogenic infection bisa juga karena infeksi daripada M2, maksudnya molar 2, artinya geraham kedua atau geraham ketiga. Ini merupakan 70-80% kasus pada infeksi odontogenic pos pencabutan gigi. Berikutnya ada namanya periapical infection, berarti infeksi pada periapikal. Periapikal maksudnya gigi, jaringan dan pendukung gigi yang paling ujung. Dia bisa berupa space atau spasium tadi. Ada submandibular space rahang bawah, di ujung sudut rahang, ada namanya submental space di ujung atau di bawah dagu, ada namanya sublingual space di samping lidah. Berikutnya penyebab dari odontogenic infection ada juga lagi, ada akut dentoalveolar abscess. Artinya abses pada gigi dan jaringan pendukungnya secara akut. Nah, biasanya juga pada gigi geraham kedua dan ketiga daripada rahang bawah. Berikutnya penyebab dari infeksi odontogenik ini ada lagi namanya akut periodontal abscess. Artinya abscess periodontal jaringan pendukung gigi. Abscess itu kan kita kenal lagi namanya bengkak bernanah ya. Jadi bengkak bernanah bersumber dari periodontal jaringan pendukung gigi. Nah, jaringan pendukung gigi ini biasanya disebabkan juga karena adanya sisa-sisa makanan yang masuk antara 2 gigi yang dikenal dengan istilah namanya food impaction. Nah, food impaction, food kan makanan, impaction terdorong dan masuknya makanan dan sisa-sisa makanan ke antar 2 gigi menembus ke jaringan periodontal, jaringan pendukung gigi. Diawali juga dengan adanya namanya saku gusi ya. Jadi namanya periodontal pocket ya. Jadi setelah adanya suatu periodontal pocket atau saku gusi tambah dengan mikroorganisme yang ada di antara 2 gigi akan menyebabkan suatu abses pada jaringan pendukung, namanya akut periodontal abses. Berikutnya akut perikoronal abses. Akut perikoronal abses biasanya di ujung rahang bawah, namanya gigi bungsu. Di gigi bungsu itu ada namanya jaringan terikat longgar. Nah, di mana giginya kan belum tumbuh, gigi yang paling ujung. Dikenal juga dengan namanya gigi terpendam. Nah, gigi terpendam, jaringan pendukung giginya di belakang gigi yang nomor 2 itu ada namanya namanya operculum. Jadi operculum itu jaringannya tebal dan kenyal sehingga tidak akan hancur jaring gusi tadi untuk pertumbuhan gigi yang paling ujung. Jadi karena terjadi suatu peradangan di situ menimbulkan pernanahan, dikenal dengan namanya akut perikoronal abses. Nah, akut perikoronal abses bila daya tahan tubuh lemah, bisa karena ada riwayat-riwayat penyakit lain atau ada gangguan nutrisi, bisa karena faktor penyebabnya suatu penyakit yang paling banyak itu karena adanya suatu gula darah, hiperglikemi atau diabetes mellitus, itu akan menyebabkan pada orang kebanyakan yang berumur 40 ke atas atau 50 ke atas, ada spasiumnya ini namanya submandibular space. Submandibular space itu di ujung rahang bawah, rongga pernanahannya menumpuk di situ. Berikutnya ada namanya buccal space. Buccal itu pipi ya. Jadi spasium atau rongga tadi pernanahan tadi berada di pipi. Bergerak dari ujung rahang bawah tadi bergerak ke arah depan agak sekitar 2 sampai 4 cm ke depannya. Dikenal dengan namanya buccal space. Dia akan meluas lagi ke arah sublingual space. Sublingual namanya dia akan bergerak menembus tulang dan jaringan pendukung gigi ke arah samping lidah. Namanya sublingual space, space ruangan. Jadi ruang spasium di sebelah lidah.
Kemudian akan meluas lagi ke pterygomandibular space. Bila sudah meluas ke pterygomandibular space, ini berada di sini otot-otot pengunyahan. Biasanya kalau bengkak bernanah sudah menembus pterygomandibular space, itu mulut akan terkunci. Nah, dikenal dengan nama istilahnya trismus. Malahan mulut kita tidak bisa terbuka leluasa seperti kita dalam keadaan normal. Terkunci mulutnya, kalau kita buka, paling pasiennya bisa buka 0,5 senti sampai 1 senti. Nah, dengan demikian, tentu intake makanan, masuk makanan tidak bisa masuk. Juga disebabkan karena adanya peradangan dari daerah tenggorokan akibat infeksi gigi tadi yang meluas ke arah tenggorokan, sehingga laring dan parinya, tenggorokannya meradang. Tenggorokan meradang tentu ada istilah mediknya udem. Nah, udem tadi membuat suatu makanan tidak lancar masuk, sehingga dikenal lagi dengan istilah dispagi, sulit menelan pasiennya. Jadi keluhan-keluhan tadi, pasien sulit menelan, mulutnya terkunci, bengkaknya sudah menimbulkan pernanahan, pasien sudah tidak makan 2-3 hari, sehingga kondisi lemah, itu biasa pasien datang ke UGD. Padahal sebelumnya pasien sudah dirawat di fasilitas kesehatan pertama, apa di puskesmas, apa di RSUD kabupaten, itu sudah ditangani, tapi karena memang pemberiannya tidak maksimal dengan daya tahan tubuh yang tidak mendukung, sehingga proses infeksinya berlanjut. Sehingga proses infeksi berlanjut, terjadilah bengkak bernanah. Sehingga ini pasien agak semi kritis. Nah, ini kita berpacu dengan waktu, masuk UGD, hampir dipastikan pasiennya terkunci mulut, tidak bisa makan, tidak bisa menelan. Tentu semua vital sign. Nah, vital sign itu kan ada tensi, nadi, suhu, respirasi, itu berubah daripada keadaan normal. Kalau orang normal, tensi vital sign-nya normal-normal saja. Begitu pasien dengan bengkak bernanah ini, vital sign-nya ada mengalami perubahan, bisa saja suhunya lebih tinggi daripada suhu kamar, bisa 37,5, bisa dengan tensinya kompensasi, tensinya naik, bisa nadinya jadi bradikardi lebih dari 100. Nah, ini kalau sudah vital sign, 2 dari tanda-tanda vital sign meningkat atau melemah atau menurun, itu merupakan suatu tanda daripada namanya SIRS. SIRS itu maksudnya Systemic Inflammatory Respiratory Syndrome. Jadi sindrom-sindrom ini nanti kalau daya tahan tubuhnya rendah, mikroorganismenya banyak, virulensi kumannya tinggi, itu pasien akan kritis. Nah, sehingga pasien ini beberapa kasus masuk UGD, langsung kita tangani sebagaimana mestinya. Nah, di UGD tentu pasiennya kalau dalam keadaan tidak situasi pandemi COVID, sebelumnya pasien bisa kita langsung tata laksana beberapa saat kemudian. Nah, kalau sekarang karena dalam situasi pandemi ini banyak problema yang mesti kita hadapi. Begitu pasien datang, pasien mesti diperiksa swab antigen. Biasanya keluar swab antigen dalam 30-45 menit, bisa hasilnya reaktif atau non reaktif. Tentu karena ini pasien, kita akan lakukan suatu tindakan, dia juga mesti dilakukan swab PCR. Nah, swab PCR biasanya 1 kali 24 jam keluar hasilnya. Ya. Jadi kita melaporkan kasus pertama pada ibu hamil, ya, wanita usia 19 tahun dengan pembengkakan pada rahang bawah kiri sejak 7 hari yang lalu. Sebelumnya pasien memiliki riwayat sakit gigi di rahang bawah kiri sejak sebulan yang lalu, tapi karena memang dia merasa bisa diberi obat-obatan di puskesmas, tidak terasakan atau tidak mengeluh berat. Nah, dalam 5 hari yang lalu, pasien merasakan pembengkakannya sudah semakin besar. Padahal sebulan yang lalu sudah dikasih obat, mungkin sembuh dengan sendirinya. Tapi karena memang daya tahan tubuh pasien ini tidak terlalu maksimal atau tidak optimal, dengan virulensi kumannya yang tinggi, sehingga 5 hari yang lalu pasiennya bengkaknya sudah seperti pada gambar yang bawah yang sebelah kanan ini. Jadi kan sudah ada pembengkakan. Ini kalau kita lihat pembengkakannya sudah berisi nanah, ya. Pembengkakan berisi nanah, cuman karena situasi pandemi COVID, kita tidak bisa langsung mengerjakannya. Kita harus screening dulu pasiennya. Karena ini pasiennya juga dalam keadaan hamil, kita lakukan suatu tindakan pemberian obat-obatan aja dulu. Meskipun obat-obatan juga menyebabkan ada gangguan pada benihnya, janinnya. Kalau kita tidak melakukan tindakan pemberian obat-obatan,
kuman yang berada bengkak nanah ini akan masuk ke pembuluh darah, dia akan tembus ke janin, juga bisa merusak janin. Jadi kita sekarang dimakan buah simalakama terhadap tindakan ini. Tidak kita terapi, janinnya terganggu juga. Kita terapi, mungkin terganggu juga. Tapi mungkin lebih bagus kita tindakan dengan inform konsen ke pasien. Bapak dan Ibu, ke keluarga kita udah ngomong, ini ibunya dengan mengalami bengkak bernanah di sudut rahang sebelah kiri, diduga juga bersumber dari infeksi dan gigi berlubang. Iya, memang dia sakit gigi, mengaku sakit gigi pasiennya beberapa bulan yang lalu. Tapi karena dalam keadaan kehamilan dia tidak minum obat atau sembuh beberapa hari. Nah, dalam 5 hari ini bengkaknya semakin nyata dan dia mulutnya terkunci dan tidak dapat menelan dengan leluasa, sehingga 2 hari pasien tidak makan, kan agak lemah. Nah, sehingga masuk ke gawat darurat Rumah Sakit Zainal Abidin di bulan 5. Bulan 5 kalau salah 10 hari sebelum Lebaran, Idul Fitri. Kita ada tegakkan diagnosanya abses, yaitu bengkak bernanah, submandibularis di rahang bawah, sebelah kiri sinistra, et causa disebabkan oleh karena odontogenic infection. Odontogenic infection maksudnya infeksi yang bersumber dari gigi. Jadi sebelumnya ada giginya berlubang atau tidak dirawat dengan baik sehingga menimbulkan suatu bengkak bernanah. Karena dia sudah mengalami mulut terkunci, disertai juga dengan trismus dan dispagi sulit menelan. Ini pasien pertama. Sehingga pasien pertama tadi kita harus melakukan suatu tindakan pengeluaran drainase abses nanahnya tadi harus kita keluarkan. Jadi hari kedua setelah hasil swabnya negatif, kita lakukan suatu tindakan ini dengan bius lokal saja. Karena sebetulnya kalau pasien tidak dalam kondisi hamil, kita harus lakukan ini tindakannya mengeluarkan nanah dan mencabut gigi vokal infeksi gigi yang sebagai odontogenic infection-nya. Itu tata laksananya. Sedang pada kasus ini kita hanya melakukan suatu tindakan insisi drainase abses seperti pada gambar yang sebelah kirinya. Kita sayat sudut rahangnya 1 cm di paling ujung dengan selapis kulit saja. Tidak boleh dalam menyayatnya, karena kalau lebih dalam nanti hampir setengah senti ke bawah ke dalam ini terdapat pembuluh darah yang gede namanya arteri carotis externa. Jadi kita dalam hal ini hanya melakukan insisi atau sayatan subkutikular di tipis, selapis tipis di kulit saja. Jadi kalau kita bilang itu paling setengah mili lah kedalamannya yang kita lakukan penyayatannya. Setelah kita lakukan penyayatannya sepanjang 1 cm, kita lakukan tindakan namanya diseksi tumpul. Jadi diseksi tumpul itu merobek jaringan kutan kulit, subkutan di bawahnya dengan jaring ikatnya dan otot-ototnya secara tumpul, diseksi tumpul. Jadi kalau tumpul kan dia tidak akan merusak jaringan yang penting di dalamnya, sekitar setengah senti di dalamnya, kita bilang tadi setengah sampai 1 cm di dalamnya itu berada pembuluh darah besar namanya arteri carotis externa, sehingga kita begitu terbuka dengan diseksi tumpul langsung keluar produk-produk pusnya. Ini dapat pusnya lebih kurang 50 cc ya. Kemudian nanti kita tutup, kita bersihkan rongga pernanahannya dengan cairan infus atau dikenal dengan NaCl. Setelah disedot, dimeset ringan, kemudian ditaruh drain di situ. Drain itu supaya beberapa hari ke depan sisa-sisa nanahnya masih keluar dan ditutup dengan perban. Ini pasien pertama. Sedangkan pasien kedua ini wanita umur 28 tahun dengan bengkak juga pada sudut rahang. Ini pasiennya berbeda ya. Tadi pasien pertama umurnya 19 tahun, pasien kedua umurnya 28 tahun dengan bengkak juga di sudut rahang sebelah kiri. Dengan mulutnya juga terkunci, 2 hari yang lalu tidak bisa makan dan sulit menelan. Jadi kita lakukan suatu foto ronsen, namanya foto ronsen gigi atau panoramik. Didapatlah gigi yang sebelah kirinya tuh 3 buah atau 2 buah tuh mengalami berlubang besar dan pembusukan. Jadi ini terbayang gigi yang paling ujungnya berlubang di mahkotanya, gigi nomor 2 ujungnya berlubang di dalam mahkotanya. Tampak kerusakan tulang pada foto ronsen gigi ini, kerusakan tulang dan penumpukan produk-produk nanah di ujung akar gigi kedua-dua giginya ini ya. Jadi sehingga diputuskan tindakan pasien ini tidak dilakukan sayatan di sudut rahang ini, hanya mencabut gigi ini. Jadi setelah 2 hari atau 3 hari
pasien ini masuk UGD, di rawat inap kita beri terapi obat-obatan secara injeksi antibiotik dari infus. 2 hari sampai 3 hari mulutnya sudah terbuka 2 cm, kita lakukan bius lokal pencabutan gigi sebelah kiri paling ujung dan nomor 2 dari ujung. Nah, jadi ini kasus kedua. Sedangkan kita harus membahas kenapa gigi yang berlubang bisa separah begini. Nah, kan masyarakat awam sepertinya beberapa kasus cuek-cuek saja kalau giginya berlubang, paling nanti cabut aja. Itu mungkin infeksi gigi itu kalau daya tahan tubuh kita cukup baik dan optimal, mungkin tidak ada kelanjutannya daripada kondisi seperti ini yang bengkak bernanahnya. Tapi bila daya tahan tubuhnya rendah, virusikomannya tinggi, dengan kemungkinan komorbid atau memperlemah kondisinya seperti ada penyakit gula atau diabetes mellitus, atau ada autoimun yang lain membuat tubuhnya tidak terlalu optimal dalam benteng pertahanannya, sehingga dari suatu akut atau kronik periapikal infection ini, maksudnya kan gigi yang berlubang tadi, dia banyak masalah yang dibuat pada masanya. Pertama, dia akan melakukan infeksi kumannya masuk ke pembuluh darah, namanya bakteriemia atau septikemi. Bakteriemia adalah masuknya bakteri adalah pembuluh darah. Septikemi bisa lebih lanjut lagi daripada kondisi bakteriemi. Dia bisa kalau sudah septikemi, rata-rata pasiennya mengalami sepsis. Nah, jadi gigi yang berlubang tadi dia akan mengalami ada banyak bakteriemi atau septikemi. Dia akan lebih jauh lagi membentuk suatu deep facial space infection. Nah, jadi gigi yang berlubang tadi, infeksi pada gigi tadi, dia akan merusak hostnya. Hostnya, ujung akar gigi dirusak, tulang pendukungnya dirusak, sehingga dia akan flow. Artinya bila ada suatu infeksi, tubuh mengeluarkan cairan, namanya produk-produk cairan inflamasi. Produk-produk cairan inflamasi atau radang tadi disertai dengan mikroorganisme dan pertahanan tubuh lain akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan tadi dia kan tidak mungkin dia bertahan di situ, dia akan keluar mencari daerah jaringan ikat longgar. Nah, inilah namanya jaringan ikat longgar itu kalau di semua tubuh kita punya jaringan ikat longgar itu space. Nah, ini kalau di wajah namanya ada space. Ada yang deep facial space infection. Nah, jadi biasanya kalau memang dia cenderung ke arah eksternal atau luar, biasanya pembengkakan seperti pasien pertama tadi akan berwarna kemerahan kulitnya. Nanti dia ada seperti cairan yang bisa berfluktuasi. Artinya berfluktuasi itu bergerak cairannya dari muka ke belakang atau atas ke bawah. Itu namanya fluktuasi. Sehingga lama-kelamaan dia akan rusak jaringan kulitnya. Itu namanya fistula. Fistel ya. Fistel itu ada namanya port di entrae. Port di entrae itu pintu keluar daripada suatu cairan tadi di kulit. Itu namanya fistula. Nah, jadi lama-kelamaan juga dia akan mengalami awalnya sebelum dia terjadi fistula bisa aja selulitis. Kalau selulitis nanti di peradangannya dia agak keras, bukan lunak. Nah, kalau lunak dia ada fistula, berfluktuasi, sehingga nanti dia ada pergerakan cairan lah di pembengkakan bernanah tadi. Kalau selulitis pembengkakannya agak keras, tapi tidak ada penumpukan cairan nanah. Nah, ini nanti pada kasus berikutnya ada kita gambarkan nanti selulitisnya. Terus ujungnya juga terjadi osteomielitis. Kalau osteomielitis berarti jaringan lunak dengan jaringan tulangnya sudah dirusak semua sama infeksi dari gigi ini. Tapi prosesnya agak lama. Jadi namanya osteomielitis. Biasanya orang-orang osteomielitis pembengkakannya sudah berulang-ulang dan nanti ada seperti lesung pipik namanya port d'entrée gitu. Ada nanah keluar segelintir di lesung pipiknya seperti ada ketarik jaringan kulitnya dari luar ke dalam mengeluarkan nanah. Itu biasanya tulangnya sudah rusak berat di dalamnya. Dikenal dengan nama osteomielitis. Nah, berikutnya kita harus membahas lagi apa perbedaan daripada karakteristik dari hari ke hari pembengkakan dari gigi tadi. Nah, durasi ini lamanya. Bila tadi infeksi gigi tadi peradangannya hari pertama sampai hari ketiga, itu biasanya terbentuk inokulasi. Inokulasi itu seperti gambar pasien kita kedua tadi. Itu inokulasi, pembengkakan yang belum berisi cairan, tapi hanya berisi produk-produk. Masih berisi cairan nanah belum dia, tapi hanya berisi produk-produk cairan radang dengan gas-gas
gas apa ya namanya, gas aerob. Jadi aerob dan anaerob menumpuk di dalamnya, sehingga dia dengan tindakan pencabutan gigi atau gigi yang berlubang, kita buat suatu drainase dari gigi aja, inoplasi tadi akan sembuh. Ini kan beda lagi, ini kan inoplasi. Beda lagi dengan selulitis. Selulitis nanti dia pembengkakannya seperti keras dari kalau di rahang bawah kita sampai rahang ke atas, malah sempat juga hampir menembus pelupuk mata. Itu namanya selulitis. Kita kenal di sini namanya selulitis facialis. Itu biasanya hari pertama sampai kelima. Jadi kalau kita duga, abses itu kan nanah. Nanah dari 0 sampai 5 hari itu namanya abses akut. Nah, bila dia sudah agak kronis lagi, hari ke-4 sampai ke-10 itu namanya abses. Abses kan pernanahan. Pernanahan berisi cairan nanah. Jadi bengkak di sudut rahang, berisi cairan nanah, diakibatkan oleh adanya gigi yang berlubang yang tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan memperparah kondisi dan dia akan mencari space atau jaringan ikat longgar yang ada di wajah atau jaring lunak di tulang rahang kita, baik rahang atas maupun rahang bawah. Nah, ini tadi kan kasus pertama dan kedua. Sekarang kita berlanjut kepada kasus-kasus pembengkakan lain yang disebabkan kalau di gigi berlubang ini banyak kasusnya. Hampir selama 5 tahun ini kalau saya kumpulkan pasien-pasien begini, ini sudah hampir 50% juga selama 5 tahun. Jadi rata ada pasiennya setiap tahun, bukan tidak ada. Malah setiap bulan ada aja. Nah, ini pasien yang ketiga ya. Nenek-nenek umur 54 tahun dengan bengkak akibat gigi geraham rahang atas sebelah kanan, tinggal sisa akar gigi. Nah, karena tinggal sisa akar gigi berarti kan ada proses infeksi pada jaringan lunak gusi dan jaringan keras pada gigi serta tulang penyangga gigi. Tapi karena ada pasien dengan kadar gula darahnya dengan diabetes mellitus tipe 2, itu kadar gula darahnya kita cek 426. Nah, ini yang memperparah kondisinya sehingga ini bengkaknya tidak bernanah dia. Jadi karena ada proses selulitis yang terjadi di sini, cairan-cairan nanah yang tidak terbentuk, sehingga dia diagnosis dengan selulitis facialis et causa, diduga karena odontogenic infection. Maksudnya odontogenic infection, infeksi bersumber dari gigi dengan adanya gigi sisa akar pada rahang atas sebelah kanannya yang meradang atau infeksi. Karena memang dia ada penyakit penyerta disertai juga dengan diabetes mellitus. Ini pasien ketiga. Pasien berikutnya pasien keempat, laki-laki berumur 56 tahun dengan bengkak juga akibat gigi geraham rahang atas sebelah kirinya berlubang besar dan sering sakit gigi. Dia minum obat biasa aja sehingga terjadilah suatu proses infeksi pada gigi tadi dan jaringan pendukungnya. Dia mencari space-nya dicari karena proses infeksinya diperberat oleh karena ada kadar gula darah atau diabetes mellitusnya. Dengan kita cek kadar gula darahnya 364 mg per desiliter, itu menyebabkan pasien dengan hiperglikemi atau diabetes mellitus. Sehingga ini kita diagnosis dengan abses penanahan spasium rongga infraorbita. Infra di bawah, orbita ke arah pelupuk mata bagian bawah sampai ke pipinya. Ini sebelah kiri ya. Saya salah, sebelah kiri. Et causa itu diduga karena odontogenic infeksi dari gigi geraham besar pertama dan kedua sebelah kirinya dan disertai dengan diabetes mellitus. Nah, ini pasien ke laki-laki ini kita insisi di sebelah pipinya, keluar nanahnya tidak banyak, paling juga 15 cc ya. Sampai kita pasang drainnya sampai ke tempat pelupuk mata bagian bawah ini agak sedikit rusak. Tapi ini pasien setelah kita lakukan insisi baik pemulihannya. Ini juga pasien berikutnya laki-laki 49 tahun dengan pembengkakan akibat gigi geraham rahang atas sebelah kiri, maksudnya bukan kanan, berlubang besar dan sering sakit gigi juga ini pasien. Jadi ini sama dengan pasien sebelumnya, abses penanahan spasium rongga. Spasium itu rongga maksudnya infraorbita, pelupuk mata bagian bawah, diduga karena ada gigi yang infeksi gigi, odontogenic infection. Ada gigi geraham sebelah kiri atasnya yang berlubang dan tidak dirawat. Baiklah, dari beberapa kasus yang kita bicarakan tadi tentang bengkak bernanah di sudut rahang dan di wajah yang bersumber dari diduga oleh karena adanya gigi yang berlubang yang tidak dirawat, kita dapatlah suatu kesimpulan bahwa bakteri yang berkembang pada rongga mulut merupakan penyebab utama munculnya pembengkakan
yang menyebabkan abses atau bengkak bernanah pada gigi dan jaringan lunak tadi. Sehingga apabila terjadi suatu infeksi oleh karena bakteri ini, biasanya juga dimulai adanya suatu plak. Plak itu adalah suatu karang gigi ya. Jadi dia akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan akan meluas atau menyerang jaringan ikat longgar atau kita kenal tadi dengan namanya spasium. Spasium itu rongga terikat longgar ya. Rongga atau jaringan-jaringan ikat yang ada di rongga wajah kita dengan kulit-kulit kita ada namanya spasium, jaringan ikat longgar istilahnya. Ini bisa diakibat kalau adanya suatu buruknya atau oral hygiene, kebersihan rongga mulut. Jadi buruknya kebersihan dan kesehatan gigi berisiko mengalami masalah-masalah pada gigi yang berlanjut terhadap bengkak bernanah tadi. Untuk sebagian kasus, ada kalanya kerusakan gigi gusi bisa berujung jadi abses atau bengkak bernanah pada gusi saja. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami kerusakan pada jaringan pendukung gigi namanya periodontitis. Dan juga akhirnya akan mengalami bengkak bernanah pada spasium yang jaringan ikat longgar yang kita bilang tadi, atau namanya abses atau pernanahan pada bisa di gusi atau bisa di space jaringan ikat longgar tadi. Untuk itu perlu kita melakukan periksa gigi dan mulut minimal 2 kali setahun, baik pada fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas, atau di rumah sakit kabupaten, atau di praktik sore dokter gigi, ya silahkan. Sehingga kalau kita periksa keadaan atau kondisi gigi dan jaringan kita yang kita bisa menangkal penyakit-penyakit yang kita terangkan dari awal sampai akhir tadi. Ada bengkak bernanah pada ibu 2 orang atau 3 orang tadi. Pada bapak-bapak juga ada 2 orang tadi. Itu bisa ditangkal. Sehingga kita berkesimpulan lagi lebih baik mencegah daripada mengobati dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut serta mengunjungi fasilitas kesehatan gigi dan mulut mulai dari puskesmas sampai rumah sakit. Demikianlah pemaparan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu semua. Dengan adanya pemaparan ini, semoga bapak dan ibu juga bisa menyampaikan perlunya menjaga dan memelihara kebersihan rongga mulut bagi bapak dan ibu sendiri dan keluarga serta teman-teman lain untuk segera check up ke puskesmas atau rumah sakit minimal 2 kali setahun. Akhirul kalam kami aturkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, edukasi tentang penanganan gigi bengkak dan bernanah tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu pendengar sekalian dan dapat disampaikan kepada keluarganya masing. Terima kasih juga kita ucapkan kepada pemateri kita, yaitu pada Dr. Gigi Khairunas MKes, spesialis bedah mulut, yang sudah memaparkan tadi tentang pencegahan dan penanganan gigi bengkak dan bernanah pada rahang. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa kita antisipasi. Yang paling terkesan adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, yaitu dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, yaitu dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari malam, dan juga jangan lupa periksakan gigi kita, baik anak dan saudara-saudara kita, itu minimal kita lakukan check up pada pusat pelayanan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, itu setahun 2 kali. Demikian kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.